Oke, kita masih membahas persamaan diferensial order 2 ya. Nah, pada contoh yang sebelumnya atau pada materi yang kita bahas sebelumnya, kita meninjau dua situasi di mana yang pertama adalah si persamaan karakteristiknya punya dua akar real, kemudian yang kedua dia punya satu akar atau punya akar kembar. Nah, bagaimana kalau si persamaan karakteristiknya tidak punya akar real? Ya, contohnya misalkan kita punya persamaan diferensial y double aksen ditambah y sama dengan 0. Ya. Persamaan karakteristiknya apa? Persamaan karakteristiknya r kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Ya. Dan ini akar-akarnya adalah r sama dengan plus minus i. Ya. Oke. Nah, kalau kita misalkan memaksa menggunakan cara cara yang pertama, ya, dimana ketika kita punya dua akar yang berbeda. Jadi kita inginnya sih bilangnya gini, C1e pangkat ix ditambah C2 pangkat e min ix. Ini adalah solusi umumnya. Nah, sebetulnya pernyataan ini bahwa ini adalah solusi, pernyataan yang benar juga kalau yang kita inginkan adalah fungsi bernilai kompleks. Ya, ini kan kalau kita melakukan ini, dimasukkan nilai x, ini hasilnya bilangan kompleks, bukan bilangan real lagi. Padahal yang kita inginkan adalah fungsi yang nilainya merupakan bilangan real. Jadi ini bukan jawaban yang kita inginkan, meskipun ini sebetulnya kalau kita perluas lingkup fungsi yang kita inginkan, kalau katakanlah yang kita inginkan itu fungsi bernilai kompleks, maka ini solusinya. Ya. Jadi gimana dong? Jadi kalau persamaan karakteristiknya tidak punya akar real, jika persamaan karakteristik tidak punya akar real, dapat ditunjukkan bahwa si akarnya itu pasti akan berbentuk A tambah BI, dan yang satunya lagi adalah A dikurang BI. Ya. Maka akar-akarnya berbentuk R sama dengan, ini kayaknya nggak kebaca ya, mudah-mudahan masih kebaca, R sama dengan A ditambah BI, dan R sama dengan A dikurang BI. Selalu seperti itu. Kalau kita punya persamaan kuadrat yang akarnya tidak real, pasti akarnya kompleks, dan yang satu konjugat yang lainnya. Yang satu A tambah BI, yang lain A dikurang BI. Jadi, menurut apa yang kita lakukan tadi, berarti solusi kompleks umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat A ditambah BIX ditambah C2E kali pangkat A kurang BIX. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya, si C1 dan C2 sekarang itu merupakan bilangan kompleks. Jadi karena bilangan kompleks, mungkin ada baiknya kita tuliskan sebagai Z1 ya, yang ini Z2. Jadi si Z1, Z2-nya bilangan kompleks, kemudian A dan B-nya bilangan real. Ini solusi kompleks yang umumnya. Nah, kita menginginkan untuk mengambil solusi yang bernilai real saja dari solusi kompleks ini. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, kita akan mempergunakan sedikit fakta tentang bilangan kompleks, ya. Jadi ada yang dinamakan dengan apa? Mungkin ini disebut rumus Euler juga gitu. Jadi kita punya bahwa E pangkat I theta itu dia bernilai sama aja dengan cos theta ditambah
I sin theta. Ya, mungkin Anda sudah pernah menggunakan ini di fisika biasanya, ya. Oke. Nah, berarti si persamaan ini, ya, Oke, kita sebut sebagai bintang. Bintang bisa kita tulis ulang. Tulis ulang si bintang. Ini kan E pangkat A tambah BIX itu bisa dituliskan sebagai E pangkat AX dikali E pangkat BIX. Ini, ya. Karena kalau kita kalikan dua eksponen, ininya pangkatnya dijumlahkan, ya. Nah, karena seperti itu, maka kita bisa faktorkan keluar E pangkat AX-nya. Bisa dituliskan sebagai Y sama dengan E pangkat AX Z1 E pangkat BIX ditambah Z2 E pangkat minus BIX. Oke. Nah, kemudian kita pergunakan ini, ya. E pangkat I theta itu sama dengan ini. Ini kita tuliskan I-nya di depan. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai I BX. Dan yang ini I minus BX. Oke. Nah, berarti apa? Berarti kalau kita tulis ulang si E pangkat I BX-nya seperti ini jadi EAX Z1 yang bagian ininya menjadi cos BX ditambah I sin BX ditambah Z2 cos minus BX, tapi cos minus sama dengan cos aja, ya. Cos BX kemudian ditambah I sinus min BX, tapi sin min sama dengan min sin. Jadi ini kurang I sin BX. Oke. Nah, dari solusi ini kita ingin ambil bagian realnya saja, ya. Ini jadinya apa? Kita gabungkan yang ada cosnya EAX Z1 ditambah Z2, ya. Jadi bilangan kompleks yang lain, katakanlah dia jadi Z3 cos BX. Oke. Kemudian kita punya juga Z1 I sin dikurang Z2 I sin. Itu juga jadi bilangan kompleks yang lain, ya. Jadi ketika kita menyederhanakan ini kali ini dijumlahkan dengan Z2 kali ini jadi kita peroleh Z4 I sin BX, ya. Nah, sekarang si Z3 dan Z4 ini bilangan kompleks, ya. Jadi bisa kita tuliskan Z3-nya misalkan apa? C tambah DI dan Z4-nya S ditambah TI, ya. Jadi misalkan misal Z3 sama dengan C ditambah DI, Z4 misalkan S ditambah TI. Jadinya apa? Jadinya E pangkat AX-nya kita faktorkan keluar aja semuanya, gini. Kemudian kita punya Z3. C ditambah DI dari cos BX, oke, ditambah Z4, S ditambah TI dari I sin BX. Oke, kita ambil yang bagian realnya saja. Ini kan C-nya real, ini real, ini juga bilangan real, ya. Jadi kalau ambil bagian realnya saja, berarti kita dapatkan ketika kita mengalihkan yang bagian ini dengan yang ini. Jadi kita bisa pisahkan, atau kita bilang bagian realnya
adalah Y sama dengan E pangkat AX. Ini bilangan real dikalikan dengan ini. C cos BX. Oke. Kemudian bagian real yang lain kita peroleh ketika kita mengalihkan TI dengan I sin BX. Jadi, minus EAX T sin BX. Ya. Nah, sekarang C dan T-nya ini adalah sembarang bilangan real. Jadi ini bisa dituliskan solusi umum yang bagian realnya saja. Ini konstanta, ini minus T juga konstanta. Bisa dituliskan sebagai C1 EAX cos BX ditambah C2 EAX sin BX. Oke. Oke, jadi gimana? Jadi ketika si persamaan karakteristiknya punya akar kembar A ditambah minus BI, maka solusi umumnya adalah seperti ini, ya. Jadi A-nya dipakai sebagai pangkat dari E, kemudian B-nya dipakai untuk cos dan untuk sin, seperti itu, ya. Oke, kita praktekkan aja contoh. Ya, sebetulnya setelah tahu ini ya kita tinggal mengingat saja, ya. Tapi yang penting sebetulnya adalah bagaimana kita mendapatkan ini. Ya. Oke, contohnya gimana? Contoh. Selesaikan persamaan diferensial homogen. Misalkan Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Ya. Cari semua Y yang memenuhi. Oke, kita selesaikan. Persamaan karakteristiknya apa? Mungkin kita ganti aja ya, biar rada bagus angkanya. Oke, persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 2R ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita periksa bahwa diskriminannya negatif, berarti akar-akarnya kompleks. Cara mencari akarnya, cara yang ya Anda bisa pakai rumus ABC atau juga bisa dengan cara melengkapkan kuadrat. Sekarang dengan melengkapkan kuadrat ini jadi R ditambah 1 kuadrat. Kalau kita lakukan ini, kita peroleh R kuadrat tambah 2R tambah 1. Di sini tambahnya 4, jadi perlu kita tambah dengan 3. Oke, berarti R tambah 1 kuadrat sama dengan min 3. R tambah 1 sama dengan plus minus akar min 3. Jadi ini plus minus I akar 3. Ya. Oke. Jadi R-nya adalah min 1 plus minus akar 3I. Oke. Nah, menurut tadi kalau akarnya A plus minus BI, maka solusinya seperti ini. Berarti solusi umumnya jadi apa? Jadi, solusi umumnya Y sama dengan C1, C2, kemudian E pangkat ininya dipergunakan untuk ini, E pangkat minus 1X, minus X, di sini juga. Kemudian yang bagian sininya, ini dipergunakan untuk cos di sini. Cos akar 3X. Kemudian di sini digunakan untuk sin. Sin akar 3X. Oke. Jadi seperti itu. Oke, tidak sulit bukan? Ya, asalkan tahu kalau begini maka begini ya selesai, tinggal mengingat saja. Tapi
ada baiknya Anda tahu juga asal muasalnya, sehingga kalau nanti Anda lupa, ya Anda punya punya cara untuk mengingatnya. Bagaimana cara mengingat semua situasi, apakah ketika persamaan karakteristiknya punya solusi real yang berbeda, solusinya kembar, atau dia tidak punya solusi real. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.